Saudara-saudaraku, selamat malam warga GPIB dimanapun berada. Pada malam ini kita berjumpa lagi. Saya Pendeta Tete Lepta sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Karisma di Jakarta Selatan. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat di malam ini. Dan firman Tuhan pada malam ini itu terambil dari Hosea pasal 8 ayat 7 hingga ayat 10. Untuk itu marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami sungguh bersyukur Tuhan sudah menyertai kami sampai dengan saat ini. Dan pada malam ini sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami, bimbing kami, tuntun kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu ya Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kami baca ini benar-benar kami hayati dan kami amalkan dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap untuk membaca dan mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan dari Hosea 8 ayat 7 hingga ayat 10 berkata, "Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Israel sudah ditelan. Sekarang mereka itu ada di antara bangsa-bangsa, seperti barang yang tidak disukai orang. Sebab mereka telah pergi ke Asyur bagaikan keledai hutan yang mencilkan diri. Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta. Sekalipun mereka membagi-bagi hadiah itu di antara bangsa-bangsa, sekarang ini aku akan mengumpulkan mereka, dan sebentar lagi mereka akan berhenti mengurapi raja dan para pemuka." Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, saya tidak lagi pada malam ini, saya pikir kita semua sudah mengikuti bacaan dan renungan dari SBU. Karena itu saya tidak perlu lagi mengulangi bagaimana latar belakang Hosea dan seterusnya. Saudara-saudaraku, pasti Bapak dan Ibu sudah beberapa kali mendengar peribahasa ini. Itu berangkat dari ayat bacaan tadi itu. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa peribahasa. Yang pertama, bagai mencari jarum di tumpukan jerami. Yang kedua, bagai menegakkan benang basah. Yang ketiga, bagai mencincang air. Dan yang keempat, bagai menggarami air laut. Keempat peribahasa yang saya sebutkan tadi, saudara-saudara, memiliki makna yang sama, yaitu melakukan sesuatu yang sia-sia tentunya. Namun perlu kita catat bahwa hal di atas bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Sia-sia di sini bukanlah sesuatu yang mustahil yang dilakukan, tetapi dititik beratkan, saudara-saudara, pada tidak ada manfaat sama sekali dari apa yang dilakukan itu. Apabila itu dilakukan tidak ada manfaatnya, hanya menghabiskan waktu semata, hanya menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan mungkin juga biaya yang kita keluarkan. Firman Tuhan pada saat ini juga, saudara-saudara, menyampaikan betapa sia-sianya kehidupan penyembahan berhala itu. Segala yang diminta, seperti kesuburan dari dewa Baal, dengan segala ritual, malah tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan sama sekali. Semuanya sia-sia, saudara-saudara. Sia-sia belaka. Hal itu membuktikan apa yang dikerjakan tidak berguna sama sekali. Padahal
Yang dibayangkan oleh mereka, saudara-saudara, panen yang berlimpah dan kemakmuran yang sudah dicita-citakan. Mereka akan makmur, namun sia-sia, saudara-saudara. Dalam kehidupan kita dewasa ini, banyak sekali tawaran duniawi yang menyilaukan mata kita, saudara-saudara. Harta yang melimpah, kekuasaan yang besar, nama besar yang dielu-elukan oleh banyak orang, dipuji oleh banyak orang. Sangat menarik, saudara-saudara, tawaran-tawaran itu. Itulah berhala sesungguhnya dalam kehidupan modern saat ini, saudara-saudara. Segala sesuatu dikerahkan untuk mewujudkan berhala-berhala itu. Seakan-akan mata kita dibutakan, saudara-saudara, bahwa itu adalah sia-sia. Itu adalah sia-sia. Seolah-olah kita tidak melihat itu, padahal itu sia-sia. Dari banyak aspek yang merugikan karena pandemi ini, saudara-saudara, kita juga diajak untuk merenungi lagi apakah dalam penyembahan berhala modern, apakah sekali lagi, apakah selama ini kita sudah hidup dalam penyembahan berhala modern? Kita diajak untuk merenungkan itu. Saat tidak boleh kemana-mana, banyak hal yang menyadari bahwa penyertaan Tuhan. Banyak hal yang membuat kita sadari bahwa penyertaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan, kasih sayang keluarga yang terdekat adalah harta yang paling luar biasa. Segala yang kita kejar terasa tidak ada gunanya ketika Tuhan sudah berkehendak lain, saudara-saudara. Ada 3 hal yang kita catat. Yang pertama, saudara-saudara, tempatkan Tuhan menjadi yang utama. Bukan berarti kita tidak boleh mengejar itu semua dan hidup berkecukupan, tetapi maksud dari firman Tuhan yang tadi kita baca adalah tidak menjadikan berhala-berhala modern itu menjadi tujuan satu-satunya, menjadi pusat dari kehidupan kita, saudara-saudara. Tetapi segala sesuatu yang kita kejar adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, tempatkan Tuhan jadi yang pertama dan yang utama. Setiap melakukan sesuatu, saudara-saudara, minta Tuhan tolong. Minta Tuhan hadir dalam setiap keputusan besar dan kecil yang kita lakukan. Minta Tuhan hadir untuk apa yang kita lakukan itu. Sehingga apapun yang kita lakukan, saudara-saudara, menyenangkan hati Tuhan. Dan juga berhati nurani sehingga tidak menyakitkan hati orang lain. Yang ketiga, saudara-saudara, teruslah memuliakan Tuhan. Teruslah memuliakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, saudara-saudara, apapun yang kita lakukan dalam kondisi apapun juga, kondisi yang serba terbatas saat ini, serba dibatasi, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku, kiranya renungan malam ini, renungan malam kita pada malam ini menjadi membimbing kita dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan berhala-berhala modern. Dan hidup kita ini dalam menghadapi tantangan-tantangan itu, hendaklah kita menyerahkan diri pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Semuanya akan sia-sia kalau kita lakukan itu di luar Tuhan. Tetaplah memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam ini firman-Mu boleh diberitakan. Terima kasih untuk renungan malam ini. Tuhan berkati apa yang disampaikan. Kiranya Tuhan itu semua boleh kami hayati dan kami amalkan dalam hidup kami. Dan kiranya kami dalam menjalani hari-hari ini, kami hanya mengandalkan Tuhan.
Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami menyerahkan juga ya Tuhan gereja kami, GPIB dengan segala keberadaannya. Tuhan tolong, Tuhan berkati GPIB, Tuhan sertai GPIB, Majelis Sinode dan jajarannya, Mupel-Mupel dan jajarannya, majelis-majelis jemaat dan jajarannya, jemaat-jemaat dengan segala keberadaannya. Di tengah-tengah pandemi ini biarlah kami saling tolong-menolong, saling bantu-membantu ya Tuhan. Tuhan sertai keluarga-keluarga jemaat-Mu, sertai kami semua ya Tuhan. Mereka yang sakit, mereka yang berduka cita, mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan karena pekerjaan, karena pandemi ini mereka kehilangan pekerjaan, karena pandemi ini ada perusahaan-perusahaan yang ditutup, para pengusaha yang mengalami kesulitan, kami doakan mereka, sertai mereka semua. Kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk TNI dan Polri, untuk semua yang telah menjalani masa pensiun, orang-orang tua kami, orang-orang muda, Tuhan sertai dan berkati. PKLU GPIB yang merayakan ulang tahun ke-10 pada hari ini, bulan ini, di tahun ini, Tuhan berkati dan Tuhan sertai masing-masing. Tuhan, Dewan Pelkat PKLU, kami juga berdoa agar Tuhan berkati dan sertai. Mereka yang berulang tahun dan ulang tahun perkawinan di hari ini, kami juga doakan Tuhan. Semua masyarakat Indonesia kami berdoa dan serahkan kepadamu. Tuhan bimbing kami dalam istirahat malam, sertai kami supaya kami boleh beristirahat dengan baik, dan kami boleh dibangunkan lagi di besok pagi untuk melanjutkan karya layan kami masing-masing. Tuhan sertai kami, sertai anak-anak kami, sertai mereka yang sedang bergumul dengan COVID. Tuhan sembuhkan mereka masing-masing ya Bapa. Mereka yang berduka pun Tuhan sertai. Inilah doa kami Bapa, dengar kami yang sudah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terima kasih, selamat malam. Biarlah kita boleh menjalani istirahat malam ini dengan tetap yakin Tuhan menyertai kita sekalian. Dan terutama untuk PKLU GPIB, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.